Dalam sebuah film dokumenter berjudul Test Rider, Dani Pedrosa mengaku ingin terus membalap setelah mengakhiri karirnya di Honda. Namun dia tak ingin sebagai pembalap tetap. Kualitas hebat Dani dalam mengembangkan KTM RC16. Kepekaannya terhadap perubahan sekecil apapun pada motornya adalah sesuatu yang mungkin berdampak buruk pada dirinya selama bertahun-tahun di Honda. Menyulitkannya dalam balapan di mana dia tidak memiliki setting motornya sendiri. Dia sendiri mengakuinya. Ketika saya balapan di Honda, saya berkata, saya berharap tidak memiliki begitu banyak kepekaan, karena saya tidak mengembangkan motornya saat itu. Karena dengan begitu saya tidak akan tahu sekitar setengah dari banyak hal dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi saya. Ketika Anda sangat sensitif dan segala sesuatu berada pada tempatnya, memang luar biasa. Tetapi ketika sesuatu memengaruhi Anda dan Anda menyadarinya, itu memengaruhi Anda sebagai pembalap. Sedikit berkurangnya kepekaan untuk bersaing tidaklah buruk. Karena dengan begitu Anda dapat mengabaikan banyak hal kecil yang terjadi, kata Dani Pedrosa. Alex Marquez berujar bahwa berpindah dari motor Honda ke Ducati seperti meninggalkan motor anak-anak, sulit dikendalikan, ke motor yang lebih dewasa, mudah dipahami. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat istimewa bagi sebagian besar tim. Alex Marquez telah menyelesaikan musim pertamanya dengan tim Gresini Racing, di mana dia meraih kemenangan pertamanya. Kini, pembalap Spanyol itu berharap bisa mengambil langkah maju dan memantapkan dirinya di posisi terdepan. Setelah menderita dengan motor yang sulit di Honda dan diremehkan dengan disingkirkan ke tim satelit LCR, kini Alex Marquez seperti tidak segan-segan menilai dan membandingkan Honda dengan Ducati secara blak-blakan. Bagnaia tahu cara membaca kartu lawannya, tenang dalam segala situasi. Menurut mantan pembalap Honda asal Spanyol Alex Crivillé, Bagnaia dinilai mampu mengendalikan jalannya pertarungan meskipun tidak terlihat menyerang. Dia mengetahui bagaimana harus menghadapi lawan dengan senyum dan penuh perhitungan. Pembalap Italia itu adalah pembalap yang sangat lengkap, meskipun tidak memiliki gaya yang sangat agresif. Dia tahu cara memainkan kartunya dengan sangat baik dan yang paling penting, dia tahu cara membaca kartu orang lain. Dan saya yakin dia masih akan bisa menjuarai kejuaraan dunia 2024 berkat kemampuan luar biasa yang dia miliki. Dia tidak kehilangan keberanian dalam situasi apapun, betapapun rumitnya. Dia cepat, konsisten, dan juga memiliki ketenangan yang diperlukan untuk mampu menghadapi dan mengelola balapan apapun dengan sempurna, kata mantan pembalap Honda asal Spanyol. Crivillé memuji Bagnaia. Pol Espargaro peringatkan KTM, Acosta bisa direbut pabrikan lain. Pol Espargaro mendesak KTM untuk membantu Acosta sebanyak mungkin dan memperingatkan orang-orang dari KTM tentang apa yang bisa terjadi dalam jangka menengah. Ketika pabrikan lain mulai merayu Acosta, pabrikan KTM harus membantunya. Paling-paling, dia akan main mata jika keadaan tidak berjalan dengan baik di KTM, seperti yang dilakukan Marc Marquez. Dan jika lawan terus membaik, godaan itu akan terus ada. Dia memiliki manajer yang baik, dan jika KTM tidak mampu merawatnya atau di antara kita semua tidak mampu mendukungnya ketika ada yang salah, dia tidak merasa didukung dan tidak termotivasi. Dia akan hengkang, dan itu tidak baik, kata Pol Espargaro. Pit Beirer, Direktur Motorsport KTM, menempatkan Pedro Acosta di gas-gas, bukan tim resmi, adalah tepat. Direktur KTM Motorsport Pit Beirer menjelaskan, Pedro Acosta masuk ke MotoGP sebagai rookie dan harus bekerja dengan tenang untuk tahun pertamanya di kelas ini. Jika langsung ke tim resmi, akan ada sejumlah tekanan pada dirinya. Oleh karena itu, menurut kami ini adalah cara yang tepat bagi Pedro Acosta untuk memulai kelas premier di tim milik Hervé Poncharal yang memiliki banyak pengalaman. Setelah itu kami akan menentukan arah masa depan pada waktu yang tepat, kata Pit Beirer. Menurut Casey Stoner, motor sekarang mudah dikendarai, tapi sulit buat balapan. Ketika ditanya apakah motor MotoGP modern lebih mudah dikendarai tetapi lebih sulit untuk balapan, menyalip misalnya, Stoner menjawab, benar sekali, saya kira, orang-orang terakhir dari generasi 500cc sampai tahun 2001,
Tidak ada yang seperti mereka. Sekarang orang-orang ini tidak akan pernah memahami kekuatan yang mereka miliki. Saya membalap 250 cc dan memahami sampai taraf tertentu. Tetapi 500 cc adalah hal yang berbeda. Solusi yang diberikan Stoner adalah dengan tidak memberikan bantuan kepada pembalapnya. Mereka semua terjebak. Ini didikte oleh elektronik. Lalu redirect device, singkirkan itu. Start device, singkirkan itu. Tidak membutuhkannya. Winglet pada motor juga terlalu lebar. Kembalikan ke tangan pembalap. Biarkan motor tidak stabil, sedikit bergerak. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Saya ingin sekali melihatnya. Biarkan mereka mengalami slide. Jawab mantan pembalap MotoGP. Kasih Stoner. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menggarisbawahi pro dan kontra dengan kedatangan Marc Marquez di Ducati pada musim MotoGP mendatang. Menurutnya, Marc akan mengganggu semua orang. Bahkan di Ducati, siapa yang akan menjadi terkuat di Ducati dan yang harus dikalahkan akan ada lebih banyak kebingungan. Domenicali mengharapkan agar para pembalapnya menyuguhkan sebuah kompetisi olahraga tanpa insiden. Saya tidak terlalu suka kontak, karena itu berbahaya. Dari waktu ke waktu Marc memang seperti itu, sering terlibat senggolan dengan lawan. Yang terakhir dengan Bezzecchi, kata Claudio Domenicali. Aprilia tertarik dengan Marc Marquez jika motornya sekuat Ducati. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengakui bahwa keputusan Marc Marquez untuk bergabung dengan Gresini Racing adalah tepat karena dia akan berkompetisi dengan Ducati. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk melihat Marc Marquez balapan untuk Aprilia di masa depan. Saya pikir Marc Marquez menginginkan motor terbaik untuk bertarung. Dan telah terbukti bahwa itu adalah Ducati. Motornya hanya mengalami sedikit perubahan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Apakah itu GP23 atau GP24? Marc Marquez akan berhasil atau bisa memenangkan kejuaraan lagi dengan motor terbaiknya. Ducati, tujuan kami adalah membuat motor terbaik. Marc Marquez adalah pembalap terkuat di grid dan jika kami mempunyai kesempatan untuk memilikinya, kami akan menghargainya, kata CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Bagaimana nasib Kawasaki WSBK tanpa Jonathan Rea? Manajer Kawasaki Racing Team WSBK, Guim Roda, juga menegaskan kembali bahwa perusahaan Akashi belum memiliki Ninja ZX 10 RR baru. Saat ini kami memiliki basis yang lumayan, tetapi sangat ditentukan oleh regulasi. Melakukan investasi jutaan euro dalam 2-3 tahun pengembangan untuk memasarkan mesin yang Unitex-nya akan dijual akan lebih logis jika melihat peraturannya daripada kebijakan pabrikan. Kebijakan Kawasaki adalah menurunkan biaya agar motor lebih mudah digunakan di jalanan dan kemudian mempersiapkannya untuk balapan. Itulah kenapa Jonathan Rea lebih memilih hengkang dari Kawasaki. Karena tidak ada upgrade dari Ninja ZX 10 RR, yang memang basisnya dari motor produksi massal.